Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi antiqni bil huda wa alhiqni bis salihin. Allahumma ij'alna hudatan muhtadin wa la taj'alna dhallina mudillin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Yang kami muliakan para habaib, hadir bersama kita banyak benar, Masya Allah, Habib Abu Bakar bin Syahab, Habib Muhsin bin Muhammad Al-Attas, kemudian Habib Muhammad Al-Kaf, Habib Yusuf Al-Aidrus, Habib Fajri, Habib Sami, dan yang lain-lain. Juga Ustadz Marjaya dan para asatidzah lainnya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kita masih di pertengahan bulan bulan Rabiul Awal, bulan yang padat dengan acara-acara maulid. Di mana kita lewat kedengeran tuh, oh ini lagi ada maulid tuh, lagi baca selawat, lagi baca qasidah. Di mana-mana ada. Tim hadroh juga sibuk, wah padat undangan. Para mubalighin begitu, di mana-mana ada ceramah maulid, Masya Allah. Di Indonesia ini memang spesial ya, beda sama di negara-negara lain. Itu di sini jauh lebih semarak, lebih rame, lebih berasa gitu. Kenapa? Karena memang udah ditanamin dari dulunya begitu. Jadi tadi tuh, marhaban ya Rasulullah, ahlan marhaban bika inna bika nusad. Emang harus sama Nabi terus, bersama Nabi terus. Harus bersama-sama dengan Rasulullah. Ana pernah sampaikan kan di sini tuh, kalau Ana pernah pergi ke diundang maulid ke kampung-kampung di sono desa Pulau Manipa yang jauh banget. Perjalanan pakai pesawat 2 kali 4 jam, belum lagi pakai kapal 4 jam lagi. Terus tahun kemarin ke desa di situ yang nggak ada listriknya sama sekali, nggak ada listriknya, Habib Bakar. Sedesa tuh nggak ada listrik, sedesa nggak ada listrik. Bukan desa meruyung, bukan meruyung berkembang udah. Apalagi ketua DKM-nya Masjid Al-Mutmainnah, Masya Allah. Desa di sono tuh, Anda lupa nama desanya, di Riau. Benar-benar nggak ada listrik sedesa. Jadi belum lagi jalanan semuanya tanah. Kalau hujan blok dah tuh. Nah, Anda tuh sempat nanya waktu itu, kenapa nih? Katanya, ini benar Habib. Katanya apa? Baru sekali ada Habib yang masuk ke desa itu katanya. Katanya begitu, baru sekali. Saya tanya, ada apa ngundang jauh-jauh dari Jakarta? Saya nih kenapa didatengin jauh-jauh dari Jakarta ke sini? Naik pesawat, nyebrang lagi berjam-jam. Ada apa? Maksudnya kan mau bikin maulid nih. Apa sampai segininya ngundang bikin acara besar? Ada apa emangnya, kenapa? Kata dia, mereka tuh bilang, kepala desanya waktu itu bilang, kita kangen pengen dengar tentang kisah-kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tolong nanti Habib ceritakan kisah-kisah sejarah Rasulullah, kangen gitu. Rupanya jarang ada mubaligh itu yang ke desa tersebut. Jadi kangen tuh, pengen dengerin lagi dulu gimana Nabi, seperti apa sejarah Nabi. Nah, maka dari itu acara-acara maulid yang kita hadiri ini harus digarisbawahi nih, ini penting banget. Tujuannya adalah bawa pulang Rasulullah ke rumah-rumah kita. Bawa pulang Rasulullah. Dibawa, nabinya itu dibawa. Jadi kalau kita hadir di acara-acara maulid, kita perhatiin tadi tuh, Masya Allah. Kalau udah bacaan qasidah, salawat pada khusyuk, sebagian pada sampai nangis, sebagian merem-merem.
Merem-merem nggak taunya ngantuk. Ngantuk. Ada apa namanya, khusyuk pada sholawatan sampai pada keluar air mata, bapak-bapaknya, ibu-ibunya. Hampir di setiap majelis ada aja tuh kita perhatiin, wah masya Allah, masya Allah. Nah, begitu pulang sampai rumah udah hilang tuh semuanya. Hilang, nggak ada lagi tuh kekhusyuan, nggak ada lagi baca sholawat, nggak ada lagi baca zikir. Sebagian kayak begitu sampai rumah, yang punya media sosial, yang laki-laki buka lagi media sosialnya, scrolling, kadang-kadang kebuka juga perempuan yang nggak pakai jilbab. Gak ada lagi tuh Rasulullah di rumahnya, udah gak ada. Kayaknya tadi doang tuh Rasulullah cuma ada tadi di majelis, di masjid. Kalau udah di rumah udah gak ada. Kayaknya begitu. Yang ibu-ibu yang demen apa? Ngerumpi. Begitu di rumah ngerumpi lagi. Padahal pas lagi di masjid, di majelis khusyuk banget. Pas lagi di masjid khusyuk. Sampai rumah hilang lagi tuh, kekhusyuan itu hilang. Makanya harus dibawa pulang Rasulullahnya. Nabinya itu dibawa pulang, dibawa ke rumah. Kalau nabinya ada di rumah, insya Allah kita nggak bakal ngelihat yang haram, nggak bakal kita ghibah, ngomongin orang. Karena kita ada menghadirkan Nabi di samping kita terus menerus. Jadi tujuannya adalah hadirin. Kalau kita memperingati hari lahirnya Nabi, kita hadirkan juga semangat hidupnya Nabi, akhlak budi pekertinya Nabi. Kan udah diperdengarkan di beberapa majelis-majelis bagaimana baginda Nabi, bagaimana akhlaknya, bagaimana budi pekertinya. Nah, harusnya pulang dari majelis tadi itu, nabinya dibawa. Nabinya dibawa. Jadi keingetan satu peristiwa, orang-orang Madinah lagi perang waktu itu, udah menang, balik, harta rampasan perangnya sama Nabi nggak dibagikan ke orang-orang muslimin, tapi dibagikan ke orang-orang yang baru mu'alaf nih. Yang baru pada mu'alaf dibagi nama Nabi. Apa namanya tuh? Kudanya, terus keledai, kuda, onta, duit, baju-baju perang. Dibagi nama Nabi ke orang-orang yang baru mu'alaf. Orang-orang Ansor rupanya waktu itu pada ada sedikit perasaan gitu di hati mereka. Kok gini Nabi? Kok kita nggak dibagi? Kan kita yang perang berjuang. Malah dibagi ke orang yang baru masuk Islam, yang nggak ikutan perang. Malah yang tadinya kita perangin, sekarang tiba-tiba mereka masuk Islam terus dibagi hadiah. Kita dong yang harusnya dapat. Rupanya omongan itu sampai kedengaran ke Nabi. Akhirnya Nabi bilang begini, ya ma'syarul ansar, wahai orang-orang Ansar, telah sampai kepada saya ucapan kalian. Saya mau tanya sama kalian, bukankah saya datang ke Madinah ini kalian dalam keadaan tersesat, lalu Allah berikan hidayah kepada kalian waktu saya datang? Saya datang membawa hidayah Allah buat kalian. Bukankah begitu? Qalu bala ya Rasulullah. Naam, betul. Lillahi wa li rasulihil fadlu wal minnah. Semua kebaikan datangnya dari Allah dan Rasulnya. Wahai ma'syaral ansar, bukankah kalian tersesat lalu saya datang Allah berikan hidayah? Iya Rasulullah, ajabnak, kita udah jawab tadi. Kata Nabi, ala tujibunani, kenapa enggak jawab omongan saya? Kenapa enggak jawab pertanyaan saya? Udah ya Rasulullah, tadi udah jawab. Udah berapa kali kita jawab? Iya. Kenapa enggak kalian katakan apa yang tadi kalian sebutkan di belakang? Kalian mau bilang begini, kata Nabi, ini saking hati Nabi itu saking lembutnya. Kalian mau katakan kepada saya, Muhammad, kamu tuh datang terusir dari Mekah, kita yang nyambut di sini. Mau bilang begitu, silahkan, kata Nabi. Mau mengatakan bahwa kalian berjasa, saya ini harus balas budi kepada kalian, kamu mau bilang begitu? Ataitana taridan fa'awainak. Kata orang-orang Madinah mulai pada ketakutan. La. Lillahi wa li rasulihil fadlu wal minnah. Enggak.
Mustahil kita bilang begitu. Semua kebaikan datangnya dari Allah dan dari Rasulullah. Nggak ada yang dari kita. Terus kata Nabi, kenapa kalian kok protes ketika saya berikan itu harta rampasan perang kepada orang-orang yang baru mu'alaf? Padahal saya lagi pengen bikin hati mereka lebih condong kepada Islam. Ini udah masuk Islam biar makin semangat lagi belajarnya. Ente nggak senang tuh, ente kesel ketika ngelihat ana bagi-bagi harta ke mereka. Ente nggak ridho, nggak rela mereka pulang bawa itu hewan, sedangkan ente pulang ke rumah masing-masing bawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ini bersama kalian terus menerus. Kalian pulang sama saya ke rumah nih, saya ada sama kalian. Saya ini bareng, kita sama-sama pulang ke Madinah. Kalian pulang bawa Rasulullah, mereka pulang bawa onta. Kalian mau yang itu? Kalian pilih yang itu? Kalian lebih mengutamakan yang itu? Nangis semuanya, astagfirullah, maafin ya Rasulullah, maafin saya. Jadi artinya kita emang harus sadar bahwa kita punya sesuatu yang paling besar, yaitu kita punya iman sama Allah sama Rasulullah. Kita bawa terus nih, jangan dilepas, jangan ditinggal, jangan ditaruh, bawa terus kemana-mana. Itu modal utama kita. Nah, kita makin kenal nih, makin kenal sama Nabi, insya Allah makin sayang, makin cinta, nanti makin taat pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita baca Al-Faslul Awal fi Adabil Alim. Fi Adabil Alim, kita masuk ke bab yang kelima. Nah, di bab kelima ini pembahasan pertamanya adalah bagaimana adab seorang yang dikatakan sebagai alim, sebagai yang berilmu. Di antara adab ya, adab daripada ilmu, adab orang-orang yang berilmu adalah Imam Haddad bilang, kalau kita mau baca sejarah para sahabat, bagaimana mereka itu nggak ngurusin apa yang bukan jadi urusannya, nggak fudul. Ya, itu min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Di antara bukti baiknya agama seseorang, dia tinggalin yang bukan urusannya. Nggak fudul. Fudul ini emang apa ya? Memang fudul ini satu hal yang banyak mau tahu urusan orang. Banyak mau tahu urusan orang yang bukan, yang nggak ada kepentingannya padahal sama dia. Kemudian mereka contohnya, mereka waktu Nabi kedatangan seseorang sosok yang syadid bayadu thiyab, bajunya putihnya putih banget. Nggak nanya mereka, ini siapa ya Rasulullah? Bukan urusan mereka, mereka tahu. Kalau memang Nabi rasa perlu dikasih tahu, pasti Nabi akan ngomong sendiri tanpa ditanya. Dan kemudian pernah juga tentang seorang yang datang ke Rasulullah, perempuan. Ya Rasulullah, saya habis zina, tolong hukum saya. Itu sahabat waktu dengar begitu nggak ada yang nanya, itu lakinya siapa tuh yang zina sama dia? Itu lakinya kira-kira datang maksa apa si perempuannya mau juga Fudul namanya itu. Fudul, mau tahu. Padahal bukan urusan dia. Begitu Nabi suruh pulang, kamu lahirkan dulu. Jadi dia tuh zina, hamil, kata Nabi pulang nanti lahir, silahkan kamu kesini lagi. Karena kamu sekarang harus melahirkan dulu bayi ini, nggak boleh. Nggak boleh kamu biarkan bayi itu tidak terawat dengan baik. Pulang dia. Itu kan kalau kita mungkin mau cari tahu ya, itu siapa itu laki itu, di mana dia ini, kapan, sama siapa, segala macam. Ini enggak. Udah datang lagi tuh perempuan habis ngelahirin. Nabi bilang lagi, kamu pulang, ini anak perlu disusuin, kesian. Ya, sampai akhirnya beberapa kali dan kemudian setelah itu baru dihukum. Artinya adalah urusan yang bukan urusan kita jangan diurusin. Perkara yang bukan perkara kita jangan dicari, jangan diperkarakan.
Seseorang yang berilmu itu tidak akan merasakan lezatnya ilmu sampai dia memperbaiki dirinya, sampai dia memperbaiki akhlaknya, sampai dia istiqomah berjalan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi ada orang berilmu, ilmunya banyak. Nah, katanya apa? Dia nggak bakal dapat kelezatan dari ilmu. Misalnya ilmu tentang sholat tahajud. Nah, dia nggak bakal bisa merasakan lezatnya sholat tahajud sebelum dia ketika ingin mengajarkan orang lain, dia ajarin dirinya dulu. Perbaiki dirinya dulu, akhlaknya, istiqomah dalam kitab dan sunnah. Dia bakal merasakan kelezatan yang luar biasa sekalipun secara ekonomi rendah. Banyak contohnya. Sahabat juga ada yang begitu. Secara ekonomi menengah ke bawah, tapi hidupnya lezat, nikmat, bahagia. Sebab mereka yuhadzib nafsah, memperbaiki dirinya, mereka selalu memperbaiki akhlaknya, berjalan di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Ada sifat yang pertama namanya al-insaf. Ini insaf ini bahasa Indonesianya itu objektif. Objektif, ketika salah dibilangin mau terima. Nah, itu insaf. Banyak kejadian tuh salah, bahkan di zaman tadi dicontohin sahabat sekalipun, khulafa rasyidin, pernah ditegur, dibilangin salah, dia ngaku, oh iya benar, itu yang benar, saya salah. Kemarin saya kebetulan ceramah beberapa hari lalu di KPK. Di antara insaf itu contohnya begini, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qist syuhada'a lillah walau ala anfusikum awil walidain wal aqrabin. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penegak hukum yang adil, termasuk terhadap diri kalian sendiri. Kalau kalian salah, kalian harus ngakuin. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penegak hukum yang adil dan semata-mata bersaksi karena Allah. Kemarin saya tuh ceramah di KPK, Amin Bakar Al-Fakir ceramah di KPK. Tapi ketuanya siapa namanya? Firly nggak hadir. Wakilnya dia hadir beserta seluruh pejabat KPK. Ana sampaikan nih tentang al-insaf. Ana bilang sama mereka, kalau kalian semua betul-betul punya integritas, menjaga dengan baik tugas kalian, yang bahagia bukan cuma kalian, yang bahagia bukan cuma keluarga kalian. Ini senegeri nih, 270 juta orang bakal kena bagian kebaikan dari integritas kalian. Selama kalian betul-betul syuhada alillah, mengambil kesaksian hanya karena Allah, bukan karena dibayar, bukan karena ada oh ini saudara nih, ini misanan nih, belain dah. Syuhada alillah walau ala anfusikum, termasuk terhadap diri kalian sendiri. Salah, ngaku. Bahkan awil walidain, orang tua salah, ente dimintain kesaksian. Jadi yang salah siapa? Sebenarnya orang tua kita nih, misalnya nih yang salah. Tapi kita waktu ditanya, akhirnya kita bilang enggak, orang tua saya enggak salah, itu yang salah malah sono. Gara-gara apa? Belain orang tua. Kata Allah enggak boleh. Syuhada alillah walau ala anfusikum awil walidain awil aqrabin. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan gara-gara ente enggak demen sama satu kelompok bikin ente jadi berlaku tidak adil. Ya adilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adillah. Itu yang membuat kalian semakin dekat dengan ketakwaan. Emang enggak gampang. Rasulullah waktu itu ada satu perempuan dari Bani Makhzum. Bani Makhzum ini keluarga terhormat, keluarga mulia. Kemudian salah satu saudara perempuannya nih, anggota keluarga perempuan nyuri kalung saudaranya. Dia iri, akhirnya dia curi kalungnya. Ini Bani Makhzum ini keluarga terhormat. Bisa dibayangkan waktu perang Badar, keluarga ini doang nyumbang, saya lupa kalau nggak salah 300 kuda, onta atau kuda gitu. Keluarga Bani Makhzum nyumbang
perang Badar 300 ekor, apakah kuda atau onta saya lupa. Sedangkan yang lain nih jumlahnya umat Islam kan banyak tuh. Yang lain dihitung, ini nyumbang ini itu total jadi 700 dibandingkan sama satu keluarga yang 300 sendiri. Belum lagi dia naruh duit, belum lagi dia nyumbang ini. Keluarga besar, keluarga terpandang, keluarga kaya raya, keluarga terhormat. Tapi ini ada satu anggota keluarganya nyuri. Tapi keluarga Bani Makhzum ini berusaha gimana caranya kalau ketahuan keluarga ini mencuri, kan malu dia. Ada anggota keluarganya mencuri. Singkat cerita akhirnya keluarga ini mengutus siapa? Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid waktu itu cucu angkat Zaid, ayahnya anak angkat Rasulullah. Dikirimlah Usamah, tolong bilangin dah sama Nabi Muhammad, jangan hukum. Kita kan perempuan ini kan dari keluarga kita, keluarga terhormat. Kita udah bantu ini, kita udah kasih ini, kita udah nih. Ini jangan dihukum dah. Jangan, tolong. Akhirnya Usamah datang. Ya Rasulullah, ini keluarga Bani Makhzum minta tolong sama saya supaya nih anak yang perempuan jangan dihukum. Apa respon Nabi langsung gimana? Respon Nabi apa? Ente udah pada beriman, ternyata masih ada sifat jahiliyah dalam diri ente. Ente pikir hukuman buat orang yang rendah doang? Ente pikir hukuman itu hanya berlaku untuk orang yang menengah ke bawah? Nabi marah, atashfa'u fihim ya Usamah. Ente mau tolongin mereka wahai Usamah, dimarahin malah Usamanya sama Nabi. Lalu Nabi katakan, demi Allah, lau saraqat ibnati Fatimah laqata'tu yadaha. Kalau putriku Fatimah mencuri, aku akan potong tangannya. Hasya wa kalla, mustahil. Tentu maksud saya mustahil itu adalah Sayyidah Fatimah ini mustahil mencuri. Beliau itu wanita suci, wanita terbaik. Seluruh alam semesta kumpul di dunia dari awal sampai akhir, siapa perempuan paling mulia? Sayyidah Fatimah. Bukan gara-gara dia anaknya Nabi Muhammad, bukan. Tapi memang gara-gara ketaatannya, ketakwaannya, selalu nurut sama Allah, nggak pernah lakukan apa yang dilarang oleh Allah, itu Sayyidah Fatimah. Nabi ingin gambarkan di sini bahwa hukuman itu nggak mandang suku mana. Orang ini dari mana? Orang ini keluarga terpandang apa rendahan? Jadi itu keadilan, integritasnya Nabi. Sehingga kata salah satu dari yang hadir di KPK itu bilang apa? Waduh Beb, saya nih di sini tekanannya berat. Tekanannya berat dibakar. Jadi pernah soalnya dia teman-temannya dia yang integritasnya dijaga, tahu apa yang terjadi? Mati. Jaga integritas. Ini ada orang-orang besar, orang-orang tingkat tinggi mau minta, ini udah, ini beresin aja nih urusan ini ya. Oh nggak bisa. Ini hukum harus mati itu orang. Bukan satu orang katanya yang begitu. Beberapa orang. Ketakutan nih. Yang cerita sama saya ketakutan. Saya ziarah terus keluar Batang. Luar Batang Empang, cari selamat. Waduh, ini kalau saya nggak menjaga integritas saya ngorbanin negeri saya, agama saya, jati diri saya. Kita kan ingat juga kemarin 30 September ada peristiwa apa? Ada 6 jenderal dan 1 perwira yang menjaga integritasnya sampai akhirnya harus dibunuh. Semoga Allah merahmati orang-orang soleh, para pejuang di negeri kita ini. Menjaga, jadi dijaga integritasnya. Nah kemudian memang tidak mudah, tapi insya Allah innallaha ma'as sabirin ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum yu'minun. Allah bersama orang-orang yang soleh. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Boleh jadi orang yang menjaga integritasnya sampai akhirnya mati itu ya memang Allah sedang menjaga dia supaya tidak terganggu, terzolimi, dan Allah jadikan dia wafat dalam keadaan husnul khatimah dan sekarang dia mendapat kenikmatan hidup yang
lebih daripada kenikmatannya di dunia. Begitu. Jadi menjaga integritas dengan baik, insaf. Insaf itu tadi objektif. Siapapun yang salah nggak pandang bulu. Siapapun yang salah, salah ya salah. Mau dia siapa juga salah ya salah. Nggak dibedain sama Nabi, nggak dibedain. Naam, itu namanya insaf ya tadi ya. Jadi berlaku adil kepada siapapun, berlaku menjalankan yang hak terhadap siapapun dalam kondisi apapun, itu adalah al-insaf. Kemarin Anda sampai juga di sono, Anda tanya beberapa, itu si menteri itu bagaimana tuh? Sebenarnya kalau ini gimana? Oh itu, oh si itu mah lagi juga masuk itu, katanya begitu. Lagi masuk. Nggak taunya benar, kemarin lagi di luar negeri, kantornya sama rumahnya digeledah. Kedapatan ini, kedapatan itu. Padahal saya berapa 2 bulan lalu ketemu sama orang itu, acara sama wakil presiden juga, katanya dia mau ketangkap dan lain sebagainya. Wallahu alam. Pokoknya itulah kondisi. Nah saya bilang itu yang koruptor yang duitnya banyak, jangan masukin penjara. Katanya gitu, saya bilang gitu. Apa? Keenakan ya? Jangan masukin penjara. Oh, habis gimana hukumnya? Ntar kalau nggak di penjara, bukan di penjara caranya. Di penjara mereka enak. Di penjara punya ruangan khusus buat apa namanya nih? Nyanyi-nyanyi apa? Karaoke. Ada satu pejabat satu ruangan karaoke, ada ruang meetingnya. Beneran ini kita nggak lihat sendiri, bukan dengar dari. Artinya saya pernah membuktikan bahwa omongan itu benar. Orang yang kaya raya berkuasa ketika masuk penjara masih berkuasa di situ. Duitnya banyak, tinggal dibayar nih satu-satu. Ayo buka kantongnya, set, bebas deh, habis itu dia minta fasilitas ini, duitnya ada nggak? Bayar nih, bayar. Jadi kudunya bagaimana? Kudunya kalau orang kayak begitu, hukumannya itu hukuman sosial. Pertama itu duit semua tarik, miskinin. Habis dimiskinkan dia suruh kerja. Contoh nih, pemungut sampah misalnya, 20 tahun, gajinya UMR aja. Lu rasain tuh, lu makan pakai raskin, beras miskin, habis itu makan tiap hari nasi sama ikan asin. Lu rasain dah, biar dia sadar, oh iya, ini yang ente zalimin nih 200 juta orang, tiap hari kesulitan gara-gara ente pada nih nguasain duit, ngambil hak mereka, merampas uang mereka. Jadi caranya begitu, caranya di hukum apa namanya tadi, hukum sosial ya, hukum sosial. Tujuannya sekali lagi, tujuannya adalah mudah-mudahan dengan begitu mereka jadi sadar dan jadi hilang tuh sifat sombong dalam hatinya. Kan gitu ya. Kali ntar habis itu dia bisa tobat. Dan as-sariq itu, ini anak dapat ini dari Habib Zain Al-Hadi. Beliau bilang as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahum. Orang yang mencuri itu potong tangannya. Nah, menentukan dia ini layak atau tidak dipotong tangannya itu tidak semudah yang kita pikirkan. Ada orang curi, ada orang ngambil apa misalnya, misalnya nih, anak taruh ginian nih, tiba-tiba nanti lagi kosong ruangan, ada orang datang ngambil. Belum tentu dia kena hukuman sebagai pencuri yang harus dipotong tangannya. Boleh jadi dia itu karena kelaparan. Nah, kalau dia kelaparan, itu yang dihukum bukan dirinya. Kalau dia itu kelaparan dan keluarganya kelaparan, nggak bisa kerja, nggak punya ini segala macam, itu yang dihukum malah pemimpin penguasa di wilayah itu. Kenapa masih ada warganya yang kayak begini? Nah, adapun kata-kata as-sariq, as-sariq laisa alladhi yasriq. Nah, aneh kan? As-sariq itu bentuk fi'il, isim fa'il, pelaku, as-sariq. Nah, ada yang mencuri sekali, tentu ini lagi-lagi yang menentukan bukan kita ya. Kadang-kadang sekali juga bisa langsung dihukum. Nah,
Yang mencuri itu sekali biasanya itu disuruh tobat dulu. Tobat, nggak boleh begini, kasih tahu hukumnya begini, begini. Nah itu alladzi yasriq, yang mencuri. Adapun as-sariq itu udah isim fa'il, udah pelaku pencurian. Pelaku pencurian yang biasanya udah terus menerus. Nah, itu faqta'u aydiyahum. Faqta'u aydiyahum, potong tangannya. Tapi yang menentukan bukan kita. Kayak misalnya Pak Harto nih, Pak Harto kan salah nih ya. Mendingan suruh tinggal aja sama keluarganya itu, Tommy semua itu tinggal di, kan dia punya kebun di mana? Tapos mana tuh. Udah situ dah, urusin sapi, urusin kambing. Ya, tinggal di situ, ente ya jangan ambil tuh mobilnya, ambil pesawatnya, ambil rekeningnya, bekukan, biar dia ngerasain. Tuh rakyat tuh begitu. Nah, itu nanti kali dengan begitu dia jadi sadar, habis itu tobat. Di antara adab dari orang alim juga nih, la adri au Allahu a'lam, berani mengatakan tidak tahu, atau berani mengatakan Allah yang maha tahu. Kalau dia nggak tahu, ditanya sesuatu yang dia nggak tahu, cukup bilang saya tidak tahu, nanti saya pelajarin lagi. Bahkan salah satu imam madhab, saya nggak tahu apa Syafi'i, apa Hanafi, Maliki, Hambali, lupa. Itu pernah ditanya, dia bilang, ini saya nggak tahu nih, nanti saya cek dulu ya. Sekelas mereka nggak malu bilang saya nggak tahu, nggak takut dibilang masa imam madhab begini. Nggak, kalau dia nggak tahu, dia harus baca, dia harus murajaah lagi. Nah, Ibnu Umar mengatakan begitu. Abdullah bin Umar mengatakan ilmu itu tiga, ada kitab, ada sunnah, dan ucapan tidak tahu. Karena kitab kita tentu ya, kitab Al-Quranul Karim, sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah itu kan ilmu tuh. Dan salah satu ilmu juga wala adri, ucapan saya tidak tahu. Karena ketika bilang saya tidak tahu, abis itu kan cari tahu. Nah, itu pintu ilmu juga, pintu ilmu. Ana pernah ceramah bareng sama satu orang di salah satu daerah, masih di Jakarta. Waktu itu hari Arafah. Nah, orang ini penceramah lah, ya penceramah, tapi mungkin ada yang belum dia ketahui. Waktu itu dia ditanya di tengah-tengah dia ceramah, ditanya, hari Arafah sekarang, ngomong-ngomong ini hari Arafah, itu yang di Mekah lagi pada ngapain ya? Nah, dia nih nggak tahu, tapi dia so tahu. Dia takut bilang nggak tahu. Padahal kan cukup bilang aja, ntar nanti dijelasin nama, misalnya ada saya atau yang lain gitu ya. Ntar jelasin sama ini misalnya gitu. Ini enggak, dia ya di Mekah lagi pada biasa tawaf di Ka'bah. Kalau hari Arafah mah ya batal hajinya. Nggak haji dong, berarti kagak wukuf di Arafah. Habis itu saya bilang, habis itu kan saya aja, Masya Allah, Alhamdulillah. Ya kita caranya pelan-pelan lah. Saya bilang Alhamdulillah hari ini jamaah di sana sedang berwukuf, berkumpul di Padang Arafah. Mereka siapapun menggunakan pakaian yang sama, 2 helai kain ihram, begini-begini gitu dah. Mereka sedang wukuf di Padang Arafah yang masih di sekitaran kota Mekah gitu. Jadi sambil nginformasiin bahwa bukan tawaf gitu sekarang. Bukan waktunya tawaf, tapi waktunya wukuf. Habis wukuf nanti hari Arafah tuh tanggal 9 ya. Tanggal 9. Nah, malamnya itu 9 malam itu nginep di Muzdalifah. Nanti mulai tanggal 10-nya besok itu lempar jumroh di Mina. Di Mina ya, ula wusta aqabah 10, 11, 12 atau yang nafar tsani sampai 13. Itu kita jelasin begitu biar tahu. Nah, ini contoh aja, contoh. Kita nggak harus malu kalau kita nggak tahu. Sampaikan, saya nggak tahu nih.
Ntar saya cari tahu dulu ya. Habis itu saya kabarin. Di sini Imam Nawawi yang di sini adalah, jadi Imam Nawawi ada beberapa ya. Ada Nawawi Al-Bantani. Itu di Mekah tuh, ulama di Mekah. Orang aslinya Banten. Kalau Imam Nawawi ini yang di Baghdad ya. Tapi kuburannya di Suriah. Orang pada ziarah. Wah, banyak karomahnya luar biasa. Ada teman aneh Nawawi, tapi Nawawi Al-Batawi itu, orang Betawi itu. Al-Batawi. Abdu juga Abdu tuh, Al-Batawi itu. Orang kita dulu. Abdu, Masya Allah, ada orang Betawi itu di belakang. Kata Ibn Mas'ud, seorang sahabat bilang, wahai sekalian manusia, yang tahu silahkan ngomong. Yang tahu silahkan ngomong. Nah, ini juga penting. Kalau kita nggak menguasai akan satu hal, jangan sok tahu. Lebih baik diam aja. Karena selamat. Katanya kalau orang yang nggak tahu itu diam, maka selamat nih, nggak ada keributan. Coba yang ngomong tuh yang tahu aja gitu. Yang ngomong yang tahu aja. Apalagi urusan politik nih, wah ini semuanya ngomong nih. Semuanya ngomong, dan bukan arti kita nggak boleh bicara, boleh, tapi jangan sampai pembicaraan itu karena kebodohan seseorang membuat menjadi keributan. Itu yang kita hindari. Omongan nggak tahu itu tidak menjatuhkan pangkat seorang yang berilmu. Bahkan itu menjadi bukti tingginya derajat dia dan tingginya ketakwaan dia dan sempurnanya ma'rifat dia. Li'annal mutamakkin la yadurruhu adamu ma'rifatihi masaila ma'dudah. Karena orang yang menguasai ilmu, ya nggak apa-apa kalau dia tidak tahu dalam beberapa masalah gitu. Nggak masalah, kenapa? Memang harus tahu semuanya. Namanya kita terbatas manusia. Ucapan nggak tahu itu justru menunjukkan dia orang yang bertakwa, karena dia nggak berani bicara yang dia nggak tahu. Itu justru ketika dia bilang saya nggak tahu, hebat dia, sebab dia nggak berani bicara sesuatu yang dia tidak tahu. Qala Sayyidina Amirul Mu'minin Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, betapa senang, betapa merasakan dingin hati saya ini ketika saya dengar ada orang yang ditanya dia nggak tahu, terus dia bilang saya nggak tahu. Nah itu saya senang banget tuh, karena dia tidak so tahu. Kalau ditanya di antara adab orang alim, ditanya hukum, ditanya fatwa, biasanya dia suka mempersilahkan orang lain ya, yang menjawab. Dulu sahabat gitu, ada katanya si Abdurrahman bin Abi Layla, saya ketemu 120 sahabat. Berapa kali pengalaman saya nanya, ini gimana ya? Oh, itu tanya sama sahabat yang ini aja, yang Fulan bin Fulan. Pergi situ. Tanya aja sama ini, saling tunjuk tuh. Karena apa? Bukan karena dia nggak tahu, tapi dia berhati-hati. Dia merasa ada orang lain yang lebih paham dari dirinya. Ini aja, tanya sama ini aja deh. Oh, ntar silahkan ketemu sama ini aja. Ntar bisa tanya sama beliau, begitu. Itu dalam rangka berhati-hati. Dalam rangka berhati-hati. Kenapa? Wara', na'am, wara'. Salah satu daripada poin utama Thariqah Al-Ba'alawi. Contoh ya, kayak fatwa hukum Natalan misalnya. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang nggak boleh. Nah kalau Thariqah Ba'alawi itu mereka lebih hati-hati. Yaudah deh, kita ambil yang nggak boleh aja deh. Pada ntar kita bilang yang boleh, ternyata emang nggak boleh gimana? Misalnya gitu. Itu sebagai contoh aja. Masuk mengatakan man afta an kulli ma yus'al fa huwa majnun. Kalau ada kata Ibn Mas'ud, Ibn Abbas bilang kalau ada orang yang tiap ditanya jawab terus, ini jawab lagi, ini jawab terus, maka itu tanda orang itu adalah orang gila. Besar semuanya dijawab. Orang kalau ditanya, bayangin di depan dia ada surga dan neraka. Kira-kira kalau saya jawab nih benar apa salah ya? Kalau memang salah, mendingan daripada saya masuk neraka, mendingan saya diam aja dah. Tapi kalau kita udah pelajarin dan yakin, silahkan dijawab. Karena omongan kita itu ada pada genggaman kita. Ini sekarang nih, saya mau ngomong, saya mau diem,
terserah saya yang ngatur. Tapi begitu udah keluar itu omongan, maka saya harus tanggung jawab sama setiap kata-kata yang saya keluarkan. Laki sama bini ribut, laki diam aja, diam, tahan aja, tahan. Selamat dia. Tapi kalau dia nggak tahan, dia keluarin kata-kata hinaan, cacian, yang ada ntar jadi ributnya tambah besar. Atau sampai mengeluarkan, saya ceraiin kamu, karena lagi emosi dia. Ya, kira-kira besokannya udah tenang, nyesel dia. Ya, kenapa gue ceraiin bini gue ya? Ntar gimana anak-anak? Misal, contoh itu contoh bahwa ucapan ini kita yang berkuasa penuh terhadap dia. Kita mau keluarin bisa, kita mau nggak keluarin bisa. Fa idza takallamta bihi, tapi kalau kita udah keluarin, ya kita berada dalam genggaman omongan kita. Kita berada dalam genggaman ucapan kita sendiri. Tsumma yujib wa qala radhiyallahu anhu ma aftaitu hatta syahida li 70 anni ahlun lidzalik. Beliau mengatakan, Ibn Mas'ud, saya tidak pernah memberikan fatwa kepada satu masalah kecuali ada 70 orang sahabat yang mengatakan, udah kamu boleh, kamu bisa kok fatwa untuk urusan ini. Yang paling berani ngomong fatwa, ini salah, ini kafir, ini sesat, ini masuk neraka, itu adalah orang yang paling berani masuk neraka. Dia sendiri berarti yang paling berani masuk neraka. Karena dia berani banget main-mainin fatwa. Ente main bilang ini sesat, ente main bilang ini bid'ah, padahal masih banyak ulama-ulama lain yang punya dalil kuat mengatakan ini tidak sesat, ini tidak bid'ah. Begitu, jangan bicara. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan bicara apa yang tidak memiliki ilmu akan hal tersebut, akan perkara tersebut. Diam aja, diam. Diam aja udah. Imam Malik diceritakan bahwa Imam Malik, siapa yang enggak tahu Imam Malik? Tapi katanya pernah ditanya 40 pertanyaan, yang 4 dijawab, yang 36 dibilang Allahu a'lam, saya enggak tahu. Saya enggak tahu, kata Imam Malik. Ya, jadi sampai sini dulu pengajian kita di hari ini tentang beberapa adab yang harus kita jaga terkait dengan ilmu. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita adab dalam mempelajari ilmu-ilmu yang mulia, ilmu-ilmu yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita di bulan Rabiul Awal ini cinta kita makin dalam lagi kepada Rasulullah, makin sayang lagi. Kalau udah makin cinta, makin sayang, mudah-mudahan nanti makin taat, makin patuh, makin nurut sama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bis-shawab.